Drama politik dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras semakin merebak. Setelah hari Senin, Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon mengunjungi Rumah Sakit Sumber Waras. Pada hari Selasa, giliran Ketua DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Desmond Mahesa, mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan. Silang pendapat antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Gubernur DKI Jakarta soal audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ternyata juga mengundang perhatian Ketua DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi 3 Desmond J. Mahesa. Hari Selasa, Desmond mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk membahas masalah pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Kami akan memanggil mantan pimpinan KPK yang lalu. Kenapa kami panggil? Karena pada saat BPK menyerahkan dokumen hasil audit itu diterima oleh pimpinan KPK yang lalu, yaitu Pak Ruki, Pak Jul, dan komisioner yang lain. Sebelum Desmond Mahesa mengunjungi BPK, Wakil Ketua DPR Fadlizon yang sama-sama kader Partai Gerindra sudah lebih dulu mengunjungi Rumah Sakit Sumber Waras. Peneliti Formapi menuding kunjungan Fadlizon ke Rumah Sakit Sumber Waras syarat kepentingan politik. Dan Fadlizon mestinya tinggal berkoordinasi dengan anggota-anggota DPRD DKI dari fraksi Gerindra yang ada di DPRD DKI untuk mengetahui detail masalah yang terkait dengan sumber waras ini. Tidak perlu kemudian seolah-olah menjadi pahlawan lalu mendatangi Rumah Sakit Sumber Waras memastikan Rumah Sakit Sumber Waras itu betul-betul ada atau tidak. Jadi, pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras menurut temuan BPK diduga merugikan keuangan negara sebesar 191,33 miliar rupiah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak sependapat dengan BPK. Menurut Ahok, NJOP Tomang Utara sebagai penentuan harga oleh BPK keliru. Karena berdasarkan sertifikat tanah, sumber waras berada di Jalan Kiai Tapa yang NJOP-nya lebih tinggi. Kini KPK sudah turun tangan untuk menyelidiki persoalan ini. Tim Liputan, Metro TV. Menarik reklamasi ke rel yang benar. Tumpang tindih aturan dan minimnya koordinasi bisa menjadi petaka dalam pengelolaan negara. Celakanya, kedua hal itu pula yang telah lama berpadu dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Tak mengherankan jika potret reklamasi hari ini ialah mega proyek yang serba kusut. Banyak aturan mengatur reklamasi. Ada 3 keputusan presiden atau kepres. Ada juga peraturan daerah atau perda. Ada pula peraturan pemerintah plus aturan setingkat undang-undang. Tumpang tindih diperparah tafsir yang berbeda-beda. Bahkan perbedaan itu seperti bumi dan langit. Celakanya, pejabat dan lembaga berwenang juga jalan sendiri-sendiri, tiada koordinasi. Mereka menggunakan aturan yang dianggap sesuai dengan peran dan fungsi mereka. Aneh bin ajaib. Entitas yang sama-sama bernama pemerintah, yakni Pemprov DKI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti tidak bisa duduk bersama menyamakan visi tentang reklamasi. Pemprov DKI selaku pemberi izin reklamasi dan mereka yang menolaknya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berkukuh dengan menggunakan Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara yang merupakan turunan dari keputusan Presiden di tahun yang sama, yakni Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta dan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang reklamasi pantai Kapuk Naga Tangerang yang intinya melegitimasi proyek reklamasi. Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpegang pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang kemudian dipertegas lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang pada intinya mengamanatkan keikutsertaan kementerian terkait dalam pembahasan proyek reklamasi.
Selain itu, Jakarta, termasuk wilayah Teluknya, bukanlah sebuah wilayah yang berada dalam kewenangan gubernur semata. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur yang ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Sebagai kawasan strategi nasional, penataan ruang wilayah-wilayah itu harus dengan izin menteri. Hal itu tertuang dalam pasal 16 ayat 2 Perpres 122 tahun 2012 tentang reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menyebutkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada kawasan strategis nasional tertentu menjadi kewenangan menteri. Anehnya, tumpang tindih dan absennya koordinasi di kalangan pemerintah baru bikin kebakaran jenggot setelah terungkapnya kasus korupsi Raperda zonasi dan tata ruang. Ia seperti dibiarkan bertahun-tahun dan baru dicium dan dimuntahkan pada saat yang tepat. Semua baru terhenyak ketika sebagian proses reklamasi sudah berlangsung sejak bertahun-tahun silam. Ketika tidak ada kejelasan aturan, moratorium yang disepakati Pemprov DKI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Senin 17 April lalu mungkin sebuah langkah tepat. Akan tetapi, yang namanya moratorium ialah menghentikan sementara, bukan menyetop selamanya. Oleh karena itu, kita berharap komite bersama yang telah dibentuk harus bekerja cepat untuk menyelaraskan berbagai aturan yang tumpang tindih itu. Moratorium ibarat menghentikan sementara laju kereta reklamasi untuk kemudian segera menariknya kembali ke rel yang benar. Dengan begitu, reklamasi seperti diharapkan Menko Maritim Rizal Ramli akan membawa maslahat buat negara, rakyat, juga swasta. Tahukah Anda hari ini nih rencananya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, lalu ada juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Komisi 7 DPR akan menggelar pertemuan untuk membahas reklamasi. Ya, pemerintah sudah sepakat untuk menghentikan sementara kegiatan reklamasi hingga tersusun aturan yang tidak tumpang tindih lagi. Lebih dari 45 perusahaan pengembang pulau reklamasi di Teluk Jakarta kini tidak bisa meneruskan aktivitas pembangunannya. Sampai peraturan reklamasi baru ditetapkan oleh pemerintah pusat, pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta pun terhenti. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meminta agar para pengusaha bersabar dan tidak menggugat keputusan tersebut karena dinilai hanya akan semakin merugikan perusahaan. Akibat dihentikannya pembangunan, 47 perusahaan pengembang 17 pulau reklamasi Teluk Jakarta hingga kini belum mendapat keuntungan. Seluruh perusahaan pengembang pun diminta untuk menunggu hingga peraturan baru terkait perizinan ataupun pembangunan pulau reklamasi dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Saya kira didiamin begitu, digugat-gugat lebih rugi, nggak ada yang berani beli juga. Lebih baik diberesin pusat. Toh semua yang penting mau beresin pusat, yang penting 15% jangan hilang. Itu aja buat saya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan pemerintah pusat hingga kini masih mengkaji seluruh peraturan terkait reklamasi Teluk Jakarta. Hasil pertemuan di kantor Kemenko Kemaritiman memutuskan penghentian sementara pembangunan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta karena seharusnya proyek reklamasi membawa manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Kami meminta untuk sementara kita hentikan moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta sampai semua persyaratan undang-undang dan peraturan dipenuhi. Sementara di Pantai Utara Bekasi, Jawa Barat terdapat indikasi dugaan jual beli lahan untuk reklamasi pantai. Sedikitnya 500 hektar laut telah diklaim oleh sejumlah perusahaan swasta di Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hal tersebut menyebabkan para nelayan tradisional tidak bisa melewat karena telah diberi pagar. Selain itu, pemagaran yang diduga dilakukan pihak swasta juga dinilai menyalahi aturan dan tidak dibenarkan karena seharusnya jarak 100 meter dari bibir pantai masih milik negara. Polemik reklamasi diharapkan dapat segera selesai dengan aturan yang jelas agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Tim Liputan Metro TV.
Anda kembali di Metro Pagi pemirsa, dan kita akan mulai bingkai berita yang kali ini akan membahas mengenai 2 rancangan peraturan daerah terkait reklamasi Jakarta dihentikan pembahasannya oleh DPRD. Namun kini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama siap-siap untuk mengusulkan raperda baru terkait reklamasi ke DPRD DKI. Lalu bagaimanakah proses raperda mega proyek reklamasi ini bisa berlangsung? Dengan rekomendasi penundaan ini, apakah raperda reklamasi ini perlu diperbarui? Kita akan membahasnya bersama narasumber kita, ada Suparji Ahmad, pengamat hukum. Selamat pagi Pak Suparji. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami Pak Suparji. Kalau kita flashback terlebih dahulu, kita melihat ke belakang, sebenarnya 2 raperda yang sebelumnya sudah diusulkan yang dihentikan pembahasannya itu sebenarnya permasalahan yang menjadi polemik hingga membesar sampai seperti ini tuh ujungnya di mana sih waktu itu Pak? Ya, jadi kalau kita bicara raperda ini sesungguhnya kan raperda perubahan. Betul. Dari raperda tahun 895 terkait dengan reklamasi di wilayah pantai Jakarta. Berdasarkan Perda 895 itu, maka sudah terjadi beberapa reklamasi di Jakarta yang antara lain substansi utama dari Perda waktu itu adalah soal kontribusi swasta yang 5%. Kemudian mengingat dengan perkembangan ekonomi, perkembangan masyarakat dan lain sebagainya, besaran 5% kontribusi swasta itu dipandang oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang proporsional. Oleh karena itu mengusulkan ditambah besarannya menjadi 15%. Harapannya fasilitas sosial, fasilitas umum itu lebih meningkat dan dijadikan kewajiban oleh swasta yang membangun. Namun demikian, bahwa perubahan itu tidak mulus karena ada perbedaan pandangan. Sebagian kalangan di pemerintah DPRD itu 15% daerah, terus kemudian DPRD menginginkan 5%. Tidak adanya titik temu itulah yang kemudian rapat paripurna yang semestinya mengesahkan rancangan itu menjadi tidak quorum, kemudian menjadi tidak disahkan. Dan dalam perkembangannya kemudian salah satu anggota DPRD, ketua komisinya itu ditangkap OTT oleh KPK. Jadi sebetulnya perjalanannya sudah lama dan kemudian berujung yang tidak baik dan sekarang juga menjadi tidak baik karena tidak ada kepastian. Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Alam menyampaikan akan ada moratorium pemberhentian reklamasi dan kemudian harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pola seperti ini kan sesungguhnya menimbulkan ketidakpastian usaha, ketidakpastian investasi, dan kemudian menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi swasta maupun bagi pihak-pihak yang sudah berinvestasi. Karena memang sudah berjalan ya pembangunan sebenarnya. Karena sudah berjalan, kalau kita lihat di sebagian wilayah Teluk itu di Pulau G sudah berdiri bangunan-bangunan. Sejak zaman Foke sejak zaman Pak Foke sudah mengeluarkan izin, ada izin pelaksanaan, ada izin prinsip dan sebagainya. Dengan demikian saya kira pihak swasta tidak mau mendapatkan kerugian dan kemudian pihak swasta ketika membangun itu bukan semaunya sendiri, pasti sudah ada izin. Oleh karena itu solusi pemberhentian, solusi moratorium sementara ini menimbulkan satu persoalan tersendiri. Sampai kapan ya? Terus kemudian apa dasarnya? Itu yang harus diperjelas sehingga kemudian sekali lagi ekonomi menjadi tumbuh dan rakyat menjadi sejahtera. Kita kembali lagi ke kontribusi 15% itu Pak. Memang di aturan yang ada, kayak itu kan memang aturannya 5%. Nah sehingga penambahan kontribusi 15% ini belum ada aturannya. Sehingga permintaan dari DPRD yang ingin menurunkan 5% itu memang sesuai dengan landasan hukum yang ada dong. Kalau yang ada memang dasarnya masih 5%, terus kemudian yang diajukan oleh pemerintah daerah adalah besarnya 15%. Dengan demikian 15% itu belum ada ketentuannya, belum mengikat. Jadi dan harus dibikin dulu dong Pak. Dan disitulah dalam raperda yang disahkan, yang akan disahkan itu, yang berujung pada OTT tadi itu adalah soal kesepakatan kontribusi 15% tadi itu yang belum disepakati. Gitu. Nah melihat dari itu Pak, kita tahu bahwa selama ini perda-perda ini sangat sensitif ya untuk disusupi beberapa kepentingan legislatif. Adakah unsur demikian di pembahasan kontribusi itu menurut Bapak? Ya, saya kira kasus ini mengkonfirmasi kecurigaan publik bahwa sesungguhnya
ternyata dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, mulai dari level undang-undang sampai peraturan daerah, bisa jadi peraturan presiden atau produk peraturan yang lain, ada kecurigaan publik, apakah betul-betul independen, apakah betul-betul dalam rangka keadilan, kemanfaatan atau kepastian, atau kemudian memang ada kepentingan-kepentingan swasta yang masuk di situ. Dan ini membuka pada kita semuanya, dan ini menjadi perhatian kepada KPK, aparat penegak hukum, untuk lebih sungguh-sungguh mengamati proses pembuatan sebuah undang-undang, proses pembuatan sebuah peraturan daerah, karena dengan kasus yang kemarin itu ternyata memang ada suatu kerjasama, ada satu sinergi antara swasta, pemerintah, dan legislatif. Kalau ini yang terjadi adalah sebuah korupsi besar, korupsi politik, di mana dilakukan oleh wilayah politik untuk tujuan politik oleh politisi, dan kemudian dikemas dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Ini korupsi yang sangat membahayakan. Gitu. Jadi masyarakat terlihat bingung ya sebenarnya, karena peraturannya memang berkata demikian, tapi juga ada permainan di situ. Oke, Pak Parji, kalau Pak Ahok ini sekarang ingin membuat wacana, usulan untuk membuat raperda baru, bagaimana pendapat Anda? Apakah memang efektif nantinya? Ya, kalau melihat konstelasi politik seperti ini di DPRD, kemudian di masyarakat, di pemerintah pusat, maka saya kira kalau kemudian gubernur bermaksud mengajukan raperda baru, saya kira tidak akan efektif. Pasti akan mendapatkan suatu penolakan yang sangat besar. Apalagi kalau kita dengar fraksi PDIP, fraksi terbesar, itu sudah menyatakan, menginstruksikan sementara tidak ikut membahas tentang raperda reklamasi ini. Kemudian nelayan-nelayan juga sudah demonstrasi supaya reklamasi ini dihentikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau gubernur bermaksud mengajukan raperda yang baru, terus kemudian mendapatkan penolakan itu menjadi tidak efektif. Tetapi dilemanya adalah, kalau ini tidak ada raperda yang baru, maka berarti perda yang lama, yang kontribusinya masih sangat minimal itu berarti menjadi berlaku karena mungkin belum dicabut oleh peraturan-peraturan berikutnya. Jadi menurut saya memang pusat, daerah itu perlu diskusi lebih intensif, dan kemudian juga memperhatikan peran swasta agar kemudian kebijakan yang muncul itu tidak merugikan banyak pihak gitu. Oke, nah mekanisme penyusunan dari raperda sendiri itu akhirnya sampai bisa diterima itu seberapa panjang sih Pak perjalanannya? Ya, raperda sebagaimana undang-undang mengacu pada Undang-Undang 11 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu, bahwa sesungguhnya harus melalui mekanisme penyusunan naskah akademik. Ya, harus ada naskah akademik yang kemudian harus di dalamnya memuat antara landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan kemudian memuat analisa peraturan-peraturan yang ada, kesesuaian dengan peraturan-peraturan yang ada, dan terus kemudian jangkauan materi yang itu semua dituangkan dalam naskah akademik. Begitu naskah akademik itu sudah tersedia, maka muncullah raperda itu, rancangan pasal demi pasal, batang tubuhnya itu, dan kemudian idealnya ada uji publik kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada pemerintah DPRD, atau pada saat disusun di DPRD itu ada uji publik. Jadi di DPRD sendiri itu ada satu badan khusus, badan legislasi daerah, yang akan melakukan kewenangan-kewenangan untuk menyusun rancangan-rancangan peraturan daerah. Jadi prosesnya itu mestinya panjang ya, waktunya tidak sebentar, dan itu sesungguhnya memang harus dilakukan secara mendalam, secara ilmiah, secara faktual, sehingga peraturan daerah yang muncul tadi itu bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan lain sebagainya gitu. Nah, usulan-usulan yang kemarin sudah dibicarakan dalam rapat 6 mata ya, gitu ada Menteri Menko Kemaritiman, kemudian juga ada Menteri Lingkungan, ya. Gitu. Itu apakah memang nanti belum seefektif itu, Pak? Karena sudah katanya sudah mengakomodir usulan-usulan tersebut, sehingga permasalahan sebelumnya seperti perizinan, kemudian kontribusi itu harusnya bisa diminimalisir. Ya, saya kira mekanisme pertemuan antar menteri itu belum bisa menyelesaikan problematika yang muncul. Reklamasi ini ya. Karena sesungguhnya yang paling mendasar adalah bagaimana pemerintah pusat meyakinkan kepada pemerintah daerah bahwa sesungguhnya reklamasi kawasan Teluk itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena sekarang ini kan
ada dua pandangan. Misalnya gubernur mengatakan kalau itu kewenangan pemerintah pusat, dasarnya apa? Kalau dari pihak pemerintah pusat mengatakan bahwa itu adalah kewenangan pemerintah pusat karena itu termasuk kawasan strategis nasional, Pantura itu. Yang itu kemudian ada dasarnya pada masa-masa Pak SBY, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi kalau kita melihat mekanisme penyelesaian hanya didasarkan pada pertemuan yang kemarin, saya kira hanya untuk meredam sementara saja. Belum bisa menyelesaikan untuk masalah yang sangat mendasar. Masalah yang sangat mendasar adalah bagaimana reklamasi itu dilakukan atau tidak, dan kemudian bagaimana cara melakukannya, dan siapa yang berwenang untuk menentukan untuk direklamasi itu. Baik, bagaimana, siapa, dan tadi itu banyak sekali ya caranya bagaimana. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Pak Parji, tetaplah bersama kami dalam ulasan Bingkai Berita. Anda kembali di Metro Pagi dan kita masih membahas Bingkai Berita mengenai reklamasi dan wacana dari Gubernur DKI Jakarta yang akan membuat raperda baru. Nah, seberapa efektifkah itu Pak Parji? Pak Parji, tadi kita sudah membahas mengenai kontribusi. Tapi sebenarnya ada masalah lain, yaitu mengenai masalah perizinan yang juga dipermasalahkan saat itu pembahasannya di DPRD, yaitu pembangunan reklamasi ini didahulukan sebelum adanya surat keputusan izin reklamasi dari Gubernur, kemudian juga SK Gubernur tentang izin pelaksanaan itu diterbitkan terlebih dahulu, padahal masih ada pembahasan raperda zonasi dan raperda tata ruang yang belum selesai dibahas waktu itu. Nah, pendapat Anda saat itu bagaimana perda bisa dibahas kalau memang belum selesai pembahasannya? Ya, saya kira izin-izin yang dikeluarkan oleh Gubernur pada Pak Hauke dan kemudian dilanjutkan Pak Ahok ini, tentunya ada dasar hukumnya, yaitu dasar hukumnya perda yang lama. Artinya, saya kira tidak mungkin seorang gubernur mengeluarkan izin tanpa dasar hukum. Dasar hukum yang 895 itulah yang dijadikan dasar untuk mengeluarkan izin oleh pemerintah daerah Jakarta pada waktu itu, yang kemudian ternyata memang di kemudian hari ada persoalan kontribusi itu. Jadi memang ini dilemanya adalah izin yang sudah keluar dengan acuan perda yang lama itu, terus kemudian ada perda yang baru, ini bagaimana posisinya gitu loh. Nah, kalau yang lama ini kan sudah mendasarkan pada perda yang lama, yang sudah dilakukan dengan bangun gedung dan sebagainya. Sementara akan ada perda yang baru, apakah otomatis bisa berlaku surut terhadap izin-izin yang sudah diperoleh itu? Ini juga salah satu persoalan gitu. Jadi permasalahan secara hukumnya itu sebenarnya tidak terlalu besar atau bagaimana Pak Parji? Ya, saya kira permasalahan hukum itu sederhana. Seandainya kemudian antara pemerintah daerah dengan DPRD ada komunikasi yang baik untuk menentukan besaran itu, untuk menentukan kewenangan siapa yang melakukan izin, termasuk kepada pemerintah pusat. Sekali lagi, suatu persoalan bisa disederhanakan, bisa dibesarkan, tergantung bagaimana masing-masing itu menahan ego sektoralnya yang kemudian mementingkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kalau kita mau besarkan juga, soal izin suatu yang sangat besar juga. Karena di negeri kita ini persoalan izin itu adalah persoalan yang sangat serius. Perebutan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu tidak clear, itu tidak mudah untuk diselesaikan. Baik, nah terkait dengan permainan perda yang sering terjadi di legislatif daerah gitu Pak, Ahok akan membuat naskah. Ya, nah itu seberapa efektif Pak Parji melihat untuk menghindari permainan-permainan seperti itu? Saya kira memang salah satu alasan, salah satu kemudian yang bisa dilakukan oleh seorang yang menginisiasi sebuah peraturan daerah itu adalah membuat dengan naskah akademik, ya, naskah akademik. Di dalamnya itu orang diyakinkan, publik diyakinkan bahwa perda ini perlu. Jadi kajian-kajian akademis, kajian-kajian secara ilmiah itu harus dilakukan, tapi harus betul-betul faktual, harus betul-betul ada landasan yuridis, ada landasan filosofinya. Jangan sampai naskah akademik itu dibuat setelah rancangan itu selesai, atau naskah akademik dibuat hanya karena memenuhi kebutuhan undang-undang. Tetapi naskah akademik itu adalah esensinya sebagai landasan mengapa perda itu dibuat, dan sekaligus menjadi rujukan di kemudian hari seandainya terjadi sengketa terhadap sebuah tafsir, sebuah
pasal di dalam sebuah undang-undang atau peraturan. Jadi kalau Pak Ahok kemudian akan membuat naskah akademik dalam rangka menyusun perda ini adalah satu langkah yang baik, meyakinkan kepada publik, ya? meyakinkan pada anggota DPRD, pemerintah pusat bahwa ini perlu dilakukan. Yang penting adalah naskah akademiknya betul-betul otentik, betul-betul asli dan betul-betul bermanfaat. Iya, tadi Pak Parji juga mengatakan ini akan masih sulit ya untuk pengusulan raperda yang baru. Nah, jika Ahok mengatakan jika tidak bisa melewati perda, jika DPRD tidak membahas begitu, bisa terbit PP atau Kepres. Nah, mekanismenya itu seperti itu benar apa tidak, Pak Parji? Apakah memang bisa benar-benar tidak melewati DPRD? Ya, saya kira kalau kemudian untuk mengatasi itu akan diterbitkan peraturan pemerintah. Saya kira peraturan pemerintah kan sebagai peraturan pelaksana harus ada perintah dari undang-undang di atasnya. Betul. Nah, kalau tidak ada perintah dari undang-undang di atasnya, maka kemudian terbit peraturan pemerintah juga menjadi pertanyaan itu referensinya atau rujukannya dari mana. Kemudian kalau kita lihat Kepres, sekarang kan Kepres juga hanya untuk sesuatu yang bersifatnya penetapan saja, tidak pengaturan. Kan sekarang ada peraturan presiden, mungkin saja menerbitkan peraturan presiden. Tetapi kemudian kalau itu solusi yang dilakukan dan kemudian tidak ada dasar yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, maka nanti tentunya pemerintah daerah yang memiliki otoritas mengelola wilayah DKI ini akan timbul masalah tersendiri. Jadi lebih baik adalah bagaimana kita mengkaji undang-undang semua yang berlaku kaitannya dengan reklamasi, mengkaji bagaimana kaitannya dengan kewenangan antara pusat dengan daerah, baru kemudian ditentukan solusi. Yang kemudian yang harus dihindari adalah tidak boleh menang-menangan antara pusat maupun daerah ini. Jadi tetap solusinya adalah perda, bukan PP atau Kepres, Anda melihat? Ya, saya kira kalau itu menjadi otoritas dari pemerintah daerah, bahwa untuk pengaturan di daerah itu, maka solusinya adalah perda salah satunya. Tetapi yang jadi persoalan di sini adalah kawasan Teluk ini katanya itu adalah menjadi kawasan strategis nasional yang itu sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui PP, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi kemudian ternyata sejak 2008 sudah ditetapkan itu, kenapa kemudian pemerintah daerah tidak tahu? Kenapa kemudian gubernur tidak tahu sehingga keluar izin reklamasi dan izin sebagainya, sehingga ini ada masalah tersendiri. Sengaja tidak tahu, atau kemudian kalau tidak tahu mestinya pemerintah pusat memberitahu, kenapa kemudian dibiarkan. Jadi ini kan satu persoalan. Ini jadi ada tumpang tindih seperti itu. Jadi ada beberapa pihak yang menganggap bahwa pengambil alihan di pusat itu tidak salah dengan membuat PP ataupun Kepres begitu, Pak. Ya, anggapannya karena ada peraturan pemerintah sebelumnya itu sebagai kawasan strategis nasional itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka diambil alih. Tetapi kemudian pemerintah daerah merasa bahwa itu adalah wilayahnya, bahwa perlu diatur dengan peraturan daerah, maka itu menjadi kewenangannya. Tetapi kemudian semuanya sudah berlarut-larut, ada saling pembiaran, ada kemudian saling mendiamkan, dan kemudian timbul masalah, baru ada penunjukan ini, peraturan ini dan sebagainya. Jadi yang poin saya adalah mengapa ketika ada penetapan itu sebagai kawasan strategis nasional, tetapi kemudian sudah ada proses yang dilakukan di kawasan Teluk, ada izin dan sebagainya, kenapa pemerintah pusat pada waktu itu tidak menegur? Kenapa mendiamkan dan kenapa kemudian tidak mengontrol? Dan kemudian baru setelah ada masalah dikasih tahu itu kewenangan pemerintah pusat. Itu yang menurut saya unik gitu. Iya. Jadi banyak sekali ya polemik dan isu-isu dalam reklamasi ini, Pak. Kalau kita kembali lagi ke kasus hukum terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, seberapa besar Pak Parji memandang itu mempengaruhi reklamasi ini sehingga menjadi semakin besar begitu? Ya, saya kira OTT itu mestinya tidak secara otomatis menghentikan proses penyusunan raperda itu. Raperda bisa dihentikan proses penyusunannya seandainya misalnya ada penolakan. Ada penolakan dalam proses mekanisme pengambilan keputusan, atau kemudian ada protes dari masyarakat, atau kemudian setelah disahkan nanti dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Jadi menurut saya OTT yang kemudian serta-merta membatalkan atau kemudian
kemudian menegasikan proses penyusunan raperda yang sudah berjalan lama ini, saya kira bukan satu-satunya alasan. Menurut saya adalah bahwa penyusunan sebuah peraturan daerah kembali kepada parlemen, ini sebaiknya bagaimana? Harus ada pengambilan keputusan secara resmi. Apakah kemudian ini kita hentikan karena pemerintah pusat bermaksud menghentikan? Toh pemerintah pusat kan yang dihentikan kan proses reklamasinya, bukan perdanya. Dan kemudian perda sendiri itu kan sudah hampir di ujung pembahasan. Jadi kalau kemudian OTT satu orang anggota dewan kemudian menghentikan hak 105 anggota dewan yang lain, itu saya kira juga tidak adil, tidak proporsional. Jadi kembalikan pada mekanisme pengambilan keputusan di DPRD, perda ini mau dilanjutkan atau tidak. Jangan dilanjutkan karena ditangkap oleh KPK gitu. Pak Parji, singkat saja sebagai penutup, ternyata banyak sekali permasalahan yang rumit di balik raperda reklamasi ini. Solusinya Pak, karena Pemprov menekankan pentingnya reklamasi. Ya, saya kira kalau Pemprov penting dan kemudian berhasil meyakinkan kepada publik bahwa itu penting, mengacu kepada Jepang, reklamasi bisa menjadi lapangan udara, kemudian Singapura, reklamasi kawasan daratnya menjadi lebih luas dan sebagainya. Dan kemudian Jakarta wilayah daratannya sempit, wilayah lautannya luas, dan Jokowi juga mengatakan Presiden akan pembangunan kembali ke wilayah laut. Saya kira reklamasi solusinya perlu dilakukan dan mungkin menjadi kebutuhan. Yang penting adalah AMDAL-nya tepat, analisa lingkungannya betul, maka menurut saya segera Gubernur, DPRD duduk bersama dan kemudian pemerintah pusat juga memberikan masukan-masukan. Sebaiknya langkah apa yang perlu dilakukan, yang penting harus ada kepastian tentang kelanjutan reklamasi ini yang kemudian tidak merugikan pihak manapun termasuk pihak swasta. Ya, duduk bersama ya untuk kepentingan publik tentu saja yang penting Pak. Terima kasih Pak Parji untuk perbincangannya yang sangat menarik ya. Tadi pemirsa perbincangan kami bersama Suparji Ahmad, pengamat hukum mengenai polemik reklamasi pantai di DKI Jakarta. Ya, ini polemik walaupun mungkin sudah dihentikan sementara, tapi polemik masih saja tetap muncul karena para pengusaha yang sudah mengklaim dan juga mengatasnamakan lahan-lahan itu atas nama mereka itu juga sekarang jadi menanti juga apa kemudian yang harus dilakukan selanjutnya. Betul, sesuai dengan judul besar untuk dialog kali ini yang kita akan langsung bergabung dengan Ade Mulya, sudah bersama dengan para pakar. Reklamasi ini untuk siapa dan juga kajian mengenai reklamasi dan efeknya terhadap lingkungan akan dibahas lebih lanjut. Silakan Ade. Baik, terima kasih Yohana dan juga Widya. Selamat pagi Indonesia. Memang pertanyaan dari Yohana itu tadi benar sekali. Ini pertanyaannya kemudian ini akan dijadikan seperti apa atau akan dijadikan apa begitu. Dan tadi ketika kami datang ke kawasan Jakarta Utara ini kami sempat menggunakan perahu untuk berkeliling untuk meninjau secara langsung salah satu pulau yang menjadi proyek reklamasi di Jakarta Utara. Memang setelah moratorium atau pemberhentian sementara proyek reklamasi Jakarta Utara ini memang sudah tidak ada aktivitas meskipun masih kita pantau ada sejumlah alat berat ada di sana. Dan bicara soal moratorium atau pemberhentian sementara proyek pembangunan pulau reklamasi di Jakarta Utara ini memang banyak orang yang bertanya-tanya akan seperti apa, karena kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, ini bangunan sudah hampir setengah berdiri, bahkan ada yang sebelah kanan ini memang sudah berdiri atau sudah hampir berdiri selama 5 tahun kurang lebih, dan ini ada yang di belakang saya ini adalah sudah 1 tahun. Dan ironisnya memang sudah dibiarkan seolah-olah dibiarkan berlangsung begitu saja karena memang ada payung hukumnya dari tahun 1995 yaitu Kepres nomor 52 tahun 95 dan juga diperkuat oleh Perda nomor 8 tahun 95 dan diperkuat juga dengan berbagai macam peraturan pemerintah dan undang-undang dari berbagai kementerian dari tahun 2003, ada tahun 2007, 2008 dan tahun 2014. Dan kalau saya meminjam istilah yang digunakan dalam editorial media Indonesia pada pagi hari ini mengatakan bahwa moratorium ini ibaratnya memberhentikan kereta yang sedang melaju dengan cepat, lalu kemudian diberhentikan dan dikembalikan ke rel yang benar. Rel yang benar yang seperti apa, jalur yang benar yang seperti apa agar pembangunan ini lanjut atau tidak tetap memberikan kemaslahatan bagi semua umat, semua rakyat, kemaslahatan bagi swasta, negara, bahkan lingkungan tempat kita bernaung. Nah, kita sudah bersama Pak Nirwono Yoga, beliau adalah pengamat tata kota dan juga transportasi. Selamat pagi Pak Nirwono, dan juga ada Pak Edo Rahman, beliau adalah dari Walhi, dan kita masih menunggu kedatangan dari pengamat ekonomi yaitu Pak Iman Sugma. Tentunya kita ingin melihat bagaimana prospek dan juga nilai ekonomi dari sebuah proyek dari reklamasi. Kita ke Pak Edo Rahman terlebih dahulu. Anda melihat moratorium ini seperti apa? Memaknai moratorium ini seperti apa, Pak Edo? Kalau kita melihat politis moratorium ini,
Karena kita harus ada dasar hukum ya. Moratorium ini harus dituangkan di dalam bentuk ya entah itu perpres atau inpres atau apalah. Yang penting ada dasar hukumnya yang jelas itu. Bukan hanya sekedar jabat tangan dan kemudian itu dinyatakan ke publik bahwa moratorium. Itu satu. Yang kedua, moratorium ini juga harus dibarengi dengan pencabutan izin. Karena kalau kita kan inginnya ini berhenti karena memang dasar hukumnya memang tidak jelas menurut kita bahwa rencana zonasinya tidak ada, perencanaannya tidak ada. Bahkan AMDAL-nya pun kita pertanyakan itu di mana. Tapi ini sudah ada dari Kepres tahun 1995 Pak Edo. Ini tapi gimana? Kepres 95 itu kan sudah dibatalkan juga dengan Perpres tahun 2008 itu ya, kalau nggak salah. Itu sudah dinyatakan di dalam pasal 72. Tidak diberlakukan lagi pasal undang-undang Kepres itu. Nah, terus kemudian kan berarti kan kita harus ke aturan yang ada sekarang, berlaku sekarang. Kita punya Undang-Undang 27 2007, Junto 1 2014. Kita ada Undang-Undang Penataan Ruang, kita ada undang-undang yang terbaru misalnya tentang kelautan yang mensyaratkan juga ada tata ruang laut itu. Kita harus mengacu di situ. Tapi moratorium ini atau pemberian sementara ini ditujukan untuk kemudian melengkapi peraturan-peraturan yang katanya masih tumpang tindih. Ini Anda melihatnya itu yang kemudian kita melihatnya begini. Moratorium ini kita jangan melihat bahwa ini adalah semacam bentuk pengampunan atau memberikan jalan untuk menyelesaikan proses administrasi. Itu jangan, tidak boleh. Tapi kita harus dudukkan di dalam aturan yang kemudian kita harus mengacu ke undang-undang yang berlaku. Soal pesisir, lingkungan hidup, dan kemudian ingat loh, kita itu ada perintah untuk mengkaji, harus ada kajian lingkungan hidup strategis. Kita harus mengetahui dulu ini, Teluk Jakarta, daya dukung, daya tampungnya itu seperti apa. Sudah seberapa besar, kemudian tinggal berapa daya dukung, daya tampungnya, terus kemudian baru kita rencanakan pemanfaatan ruang. Kalau Anda menginginkan ini semua dibatalkan, ya. Pulau-pulau yang sudah ada ini, bahkan sebelah sana sudah ada cikal bakal apartemen dan bangunan-bangunannya, mau diapakan, mau dibongkar ulang? Kayaknya tidak mungkin, Pak. Masa tidak mungkin dibongkar? Ya kita kan saya bilang tadi, moratorium itu harus jalan dengan penegakan hukum. Penegakan hukum ini di sini ada dugaan pidana, ada dugaan maladministrasi. Harus ada penegakan hukum juga yang tegas. Terus kemudian pulau-pulau yang ada ini, ya saya kira pengembangnya ya kita harus perintahkan, pemerintah harus memerintahkan bongkar. Kalau secara logika tidak mungkin loh. Mereka menguruk kemarin dan kemudian menimbun pasir itu kan bisa. Masa mereka bongkar ulang itu tidak bisa. Kan seperti itu. Kita ke Pak Nirwono. Pak Nirwono, ini kan kalau kita lihat memang sudah proyek, ibaratnya kalau ada bangunan yang dibiarkan mangkrak begitu saja dengan moratorium ini. Selanjutnya idealnya seperti apa, Pak Nirwono? Apakah harus dibongkar atau dibatalkan? Kalaupun dibatalkan seperti apa? Kalau lanjut seperti apa? Betul. Jadi ini ada 3 yang harus dipelajari dulu ya. Yang pertama tentu tadi dikatakan oleh Mas Edo, ini dalam proses moratorium ini nanti sebenarnya diiringi oleh 3 hal, Mas. Yaitu satu, kita kembali lagi bahwa rencana penataan ini kan mulai dari awal belum ada zonasinya, belum ada rencana tata ruang secara detailnya. Nah, kembali tadi pertanyaannya, kalau ini pulau-pulau yang dijadi, ini mau jadikan apa? Nah, oleh karena itu dari awal perlu ada kejelasan zonasi dan tata ruangnya seperti apa. Tapi ini baru bisa dilakukan kalau dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategisnya gitu. Karena kita bicara tidak hanya soal satu pulau per satu pulau, tetapi kita bicara soal Teluk Jakarta secara keseluruhan. Begitu Teluk Jakarta secara keseluruhan dikasih 1 pulau, 2 pulau, sampai 17 pulau, itu kan pasti akan berdampak. Nah, baru kita bisa bicara yang kedua, yaitu solusinya tentunya kan, sambil menunggu peraturan yang tadi ini semangatnya ada 2. Apakah reklamasi tadi akan berhenti permanen, gitu kan, ataukah ini masih ada kelanjutannya gitu. Artinya hanya dihentikan sementara, dilengkapi administrasi kemudian berlanjut. Nah, ini tentu nanti akan berdampak kepada yang ketiga, yaitu bagaimana dengan nasib pulau-pulau yang sudah terbangun tadi. Nah, oleh karena itu tentu kita berharap kalau umpamanya ada 2 pilihan. Kalau memang ini nanti harus berhenti total umpamanya, maka PR berikutnya adalah bagaimana kita mengembangkan pulau-pulau tadi. Tentu tadi kata Mas Edo, mulai dari yang ekstrim tadi adalah pulaunya dibongkar. Yang paling ekstrim. Paling ekstrim itu tentunya. Solusi yang tidak ekstrim yang tentu tidak ekstrim bisa jadi umpamanya paling aman umpamanya ya, yaitu mengembalikan menjadi tadi diambil oleh menjadi negara tapi dihijaukan gitu kan, entah menjadi di hutan lindung ataupun jadi habitat satwa liar yang tentu sangat berguna bagi lingkungan Teluk Jakarta gitu. Itu umpamanya yang bisa dilakukan. Tetapi ini juga perlu dilakukan konsolidasi maupun juga sosialisasi kepada masyarakat. Saya ingin mengharapkan ada keterlibatan masyarakat di mana mereka sendiri nanti yang akan memberikan masukan sebenarnya. Kalau kita jadi contohnya, kalau ini akan jadi hutan lindung wisata seperti apa, jenis tanamannya seperti apa, sehingga
sehingga pada waktu program penghijauan umpamanya pulau-pulau yang nanti sudah terbangun tadi itu bisa diselamatkan. Dalam arti tadi lebih ke arah ke lingkungannya gitu kan. Pak Edo, ini tadi sedikit diulas soal AMDAL pulau per pulau begitu ya. Memang selama ini untuk yang proyek reklamasi Jakarta Utara ini AMDAL-nya secara keseluruhan atau per pulau saja atau integral begitu? Kalau setahu kita dia per pulau. Karena izinnya begitu sih. Izinnya karena dia kan izin, pengembangnya lain, ya pengembang kan harus membuat AMDAL itu dan berarti AMDAL-nya kan per pulau gitu. Kalau misalnya kita bicara ekosistem ya harusnya kan kita bicara keseluruhan gitu. Bahwa ini adalah proyek yang kemudian saling berhubungan satu sama lain gitu. Tapi kalau untuk kasus Teluk Jakarta ini dia per pulau. Per pulau AMDAL-nya gitu. Oke, kalau Anda lihat AMDAL-AMDAL yang kemudian kajian-kajian lingkungan yang kemudian diberikan untuk per pulau-pulau ini apa bedanya dengan kita bicara soal integral itu? Ya, sampai sekarang saya tidak pernah. Saya belum pernah membaca AMDAL-nya soalnya dan memang sangat sulit untuk mendapatkan itu. Dan kalau sebenarnya kita melihatnya itu yang saya bilang tadi, AMDAL itu bisa kemudian dilaksanakan kalau kita sudah mengetahui kajian lingkungan hidup strategisnya. Ingat, kajian lingkungan hidup strategis itu kan bicara soal ekosistem. Dia tidak bicara soal per pulau-pulau itu. Nah, makanya saya bilang dasar untuk menetapkan kebijakan untuk memberikan pemanfaatan ruang itu ya, saya pikir harus ada kajian lingkungan hidup strategis dan kemudian ada pemerintah kemudian mengumumkan kepada publik bahwa Teluk Jakarta itu tingkat daya dukung, daya tampung lingkungannya itu tinggal sekian gitu. Itu harus dilakukan terlebih dahulu. Oke, Pak Nirwono, Anda melihatnya ini hanya sebagai tumpang tindih peraturan sajakah atau bagaimana? Karena ini kan kawasan Teluk Jakarta Utara ini milik atau wewenang dari pemerintah pusat kan? Betul. Nah, ini yang harus dilihat dari dua kacamata tadi ya. Jadi di satu pihak kalau kita melihat Teluk Jakarta sebagai kawasan strategis nasional, maka yang berwenang adalah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai wakil dari pemerintah pusat gitu kan. Tetapi kalau kita melihat tadi dalam hal ini Pemprov DKI ya, bahwa dia melihat bagian dari otonomi daerah DKI Jakarta, maka Pemda DKI merasa mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan inilah yang dipakai oleh Pak Gubernur Ahok dalam memberikan izin terhadap pulau-pulau yang sudah ada. Dan jangan lupa pintu masuknya juga ini yang tadi Mas Edo sudah singgung sebenarnya. Salah satunya adalah landasan yang disebut Mas Adi tadi, Kepres 95 Kepres 52 atau 95 tadi gitu kan, yang sebenarnya sudah dibatalkan juga sebenarnya. Nah, persoalannya ini tidak hanya soal tumpang tindih aturan sebenarnya, tapi semangatnya Mas. Semangatnya satu. Suka tidak suka sebenarnya kondisi Teluk Jakarta sekarang ini bisa dikatakan tengah menuju ke bunuh diri ekologis. Bunuh diri ekologis. Ya, ini saya bagi menjadi dua. Satu, kondisi di daratannya bagian pesisir pantai utara Jakarta, yang kedua kondisi dari perairan ataupun lautannya pantai utara Jakarta. Nah, apa itu? Yang pertama, saya katakan di daerah daratan sendiri ya, yang kita dudukin sekarang sementara ini di depannya. Ini sebenarnya tengah menuju ke bunuh diri ekologisnya apa? Satu, terjadi penurunan muka tanah yang cukup cepat. Kedua, kenaikan muka laut dan berbagai macam persoalan seperti hutang mangrove-nya. Lautnya sendiri ini kan juga mengandung persoalan sebenarnya. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan. Pak Nirwono dan juga Pak Edo, nanti kita akan sambung lagi. Tentunya kita juga sudah ada pengamat ekonomi karena kita ingin melihat sebetulnya proses moratorium atau pemberhentian sementara ini untuk mengevaluasi secara komprehensif. Begitu, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya, mau diapakan pulau-pulau ini setelah nanti ada moratorium atau pemberhentian sementara pembangunan proyek pulau reklamasi di Jakarta Utara? Sudah bergabung bersama kami juga di sini Pak Iman Sugema, beliau adalah pengamat ekonomi. Pak Iman, kalau dari sudut pandang ekonomi ini kan pasti ada kajian-kajian keuntungan, uang, investor, iklim investasi ke depan. Makna dari moratorium atau pemberhentian sementara ini kemudian dikaitkan dengan cost untuk pembangunan, lalu kemudian juga citra iklim investasi segala macam. Karena ada tumpang tindih peraturan ini, seperti apa Pak Iman Anda melihatnya? Begini ya. Jadi kalau saya melihatnya lebih luas karena sebetulnya kepentingan ekonomi yang sekarang sedang digadang-gadang untuk pembangunan pulau ini ya itu harus diupayakan sustainable. Ya. Buat investor juga harus sustainable, buat masyarakat, buat nelayan juga ini harus sustainable. Buat lingkungan juga. Buat lingkungan ya harus sustainable gitu loh. Kenapa kita perlu moratorium ini?
karena memang pembangunan yang selama ini dilakukan pulau-pulau ini ya, itu sangat tergesa-gesa dan banyak aturan sebetulnya yang dilabrak. AMDAL-nya belum ada, segala macam, even izin prinsip aja belum ada, sudah dilakukan pembangunan ya gitu. Nah, sustainability itu menjadi sangat penting buat investor. Jadi investor mesti berterima kasih kepada pemerintah sekarang karena uangnya kelak akan lebih aman kalau itu sustainable. Contoh sustainable ini seperti apa? Jadi beginilah, bisa lebih disederhanakan. Tolong kameranya tuh diarahkan ke gedung itu tuh, ya kan? Ini muka laut antara daratan dan laut itu di pantai, ya kan? Ini merupakan ekosistem yang sangat kompleks, ya. Ketika Anda bangun di sebuah pantai, dampaknya itu tidak hanya di pantai itu. Ya, tetapi juga di darat dan di lautnya. Di lautnya juga mungkin jauh karena sekarang misalkan itu tempat untuk bertelur ikan dan lain-lain. Jadi dampaknya tidak hanya buat nelayan di sini. Bisa jadi dampaknya itu nelayan di Filipina, nelayan di Malaysia atau Thailand atau di Papua. Untuk investor yang katakanlah membangun pulau ini ya, sustainability-nya apa pentingnya? Misalnya ketika pulau ini seperti apa, apakah keuntungannya akan merugi juga atau gimana? Nah, makanya tidak boleh cepat karena perlu stability ya untuk land-nya tanahnya nanti kan ini bekas urukan. Ya, urukan itu Anda tahu tanahnya akan selalu moving, ya akan turun. Nah ini gedung ini kan selalu turun nih, ya kan? Itu karena tanah urukan, ya kan? Walaupun dengan teknologi apapun, you cannot fight nature. Anda tidak bisa melawan alam, ya kan? Itu sudah alamiah bahwa tanah urukan itu akan terus turun. Makanya dalam pembangunan, even pembangunan yang sederhana nih untuk sempadan pantai itu dilakukannya sampai 2030 loh. Tidak sembarangan hanya 1-2 tahun. Ya, puluhan tahun hanya untuk bikin sempadan pantai. Ini tiba-tiba kita memiliki sebuah banyak pulau nantinya dan itu dilaksanakan kayak Bandung Bondowoso semalam jadi. Itu. Tapi kalau misalnya itu kan ekonominya pasti meleset. Berarti kedepannya net present value segala macam pengembalian keuntungan juga akan meleset kalau misalnya alamnya memang tidak mendukung. Itu yang Anda maksudkan sustainability itu tadi ya. Kalau kita ke Pak Edo, kalau Anda lihat memang betulkah ada penurunan permukaan atau kemudian ada gedung yang harus, saya dengar tadi Pak Nirwono juga katanya harus suntik terus menerus bawahnya. Itu kan data riset, data riset beberapa pakar kan mengatakan itu. Ada yang sudah turun sampai dari tahun berapa? Ada yang sudah turun 2 meter, ada yang sampai 4 meter kan begitu. Itu kan data hasil riset kawan-kawan juga gitu. Nah, tapi yang sebenarnya saya mau sambung bahwa merencanakan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir itu sebenarnya kan kita harus memperhatikan juga bahwa prinsip keterpaduan ekosistem darat dan laut itu harus terpadu. Jadi kita tidak boleh pisahkan karena apa yang akan terjadi di laut itu akan berdampak di daratan. Begitu juga sebaliknya gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, pemerintah tidak mempertimbangkan penurunan permukaan tanah untuk di wilayah pesisir utara Jakarta ini. Ada hasil penelitian itu dan kemudian itu sudah terpublikasi kalau nggak salah. Kalau Pak Nirwono, kalau misalnya Anda pengamat tata ruang begitu ya, kalau Anda lihat adakah kemudian kasus-kasus reklamasi yang sukses, artinya sejahtera lingkungan, masyarakat, swastanya juga, negaranya juga, adakah mungkin atau juga ada yang gagal, mungkin bisa diceritakan Pak Nirwono? Ya sebenarnya reklamasi ya secara umum bukan hal yang haram juga ya. Beberapa kota juga di dunia, kita bicara di luar Indonesia tentunya, reklamasi juga dilakukan, tapi dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Jadi tidak hanya sekadar membangun ya. Contoh beberapa titik lokasi di Seoul, Korea Selatan umpamanya. Untuk membangun itu dia butuh waktu antara 10 sampai 20 tahun. Kajiannya sendiri aja sampai dengan 5-10 tahun untuk baru berani membangun gitu. Artinya waktu yang dibutuhkan juga lama dan terbukti bisa dilakukan dengan lebih baik umpamanya. Tokyo juga beberapa wilayah juga dibangun tapi dengan cara pengawalan yang ketat gitu. Jadi pembangunan model reklamasi itu tidak hanya sekedar dalam waktu 1-2 hari tadi kata Mas Bang tadi kan, tapi benar-benar pertimbangan secara masak. Nah, oleh karena itu di Indonesia
dalam 5 tahun terakhir ini saya melihat sebagian besar kota-kota pesisir kita justru tengah melakukan reklamasi nih Mas. Di Kendari, di Balikpapan, di Palu, di Makassar ya, di Ambon juga, tentu termasuk yang di Bali gitu. Nah, pertaruhan kita adalah begini, kalau reklamasi di Jakarta ini dalam tanda petik tadi melakukan pengawalan ataupun perencanaan dengan lebih matang, tata ruang dan zonasi dan sebagainya, ini akan memberikan pembelajaran yang bagus bagi kota-kota lain yang juga tengah melakukan reklamasi. Ya itu PR-nya sebenarnya. Baik, Pak Iman, kita kembali ke tadi pertanyaan dasar. Kalau misalnya ini kalau kita dari sudut pandang investor begitu ya, ini sudah jadi. Tadi kalau dari Walhi ekstrimnya adalah dibongkar lagi. Kalau dari Pak Nirwono melihat bahwa ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh negara untuk kemudian mungkin bisa jadi taman wisata. Tapi kalau Anda melihat ini, investor melihat proyek-proyek makar seperti ini akan seperti apa Pak terhadap ini kepastian hukum, iklim investasi dan segala macam? Begini deh ya, tentunya ini harus dilihat secara historical, ya kan? Bahwa kemudian investor itu mengalami risiko seperti sekarang di moratoriumkan ya. Ini tidak dihentikan loh ya, dan moratoriumnya sementara, oke? Itu karena ada apa yang kita sebut dilakukan oleh Pak Ahok ini adalah maladministration, ya, salah dalam administrasi, salah dalam mengatur. Itu disebut maladministration. Dan kalau di negara maju ini sudah masuk ke ranah korupsi, ya. Jadi hati-hati juga nih para investor, jangan main terabas saja. Ya, contohnya untuk surat izin saja, surat izin prinsip, ya kan, itu harus sudah ada AMDAL, kemudian UDGL segala macam, panjang prosesnya. Ya. Jadi ini adalah merupakan risiko buat investor yang secara gegabah tanpa izin membangun reklamasi. Jadi intinya kalau dari sudut pandang Pak Iman, moratorium ini justru memang menguntungkan nasib investor kalau kita bicara sustainability ke depan begitu. Kita masih punya satu segmen, artinya kalau nanti harus dibicarakan atau membuat peraturan baru, harus seperti apakah ketika kita melihat merangkul masalah lingkungan, merangkul soal tata ruangnya dan merangkul soal kepentingan ekonomi bisnisnya nanti seperti apa setelah jeda yang saat pagi Indonesia. Iya, pemirsa, saya mengutip kata-kata dari Pak Nirwono Yoga tadi. Nasi sudah jadi bubur, nah mau diapakan buburnya? Nah, ini tadi juga dari 3 narasumber ini juga mengatakan bahwa hal yang paling urgent saat ini yang harus dilakukan adalah kajian lingkungan hidup strategis. Kalau misalnya memang itu akan dilakukan, dari Walhi, apa yang harus diakomodir dalam kajian tersebut? Ya, saya kira yang paling penting itu adalah mengetahui seberapa besar daya dukung ekosistem Teluk Jakarta ini gitu. Daya dukungnya terhadap nelayan, daya dukungnya terhadap sektor-sektor lain gitu. Karena Teluk Jakarta ini banyak sektor yang kemudian sangat tergantung ya. Terus kemudian tiba-tiba harus masuk dengan reklamasi. Saya kira itu yang paling penting. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa moratorium ini itu bukan bentuk pengampunan yang diberikan oleh pemerintah. Tapi sebenarnya moratorium itu adalah kita mengingatkan kepada para pengembang bahwa tidak boleh melakukan sesuatu tanpa ada dasar hukum dan kemudian melabrak itu hukum sendiri itu. Dan yang kemudian bahwa proses moratorium ini juga harus dibarengi dengan tindakan penegakan hukum. Mencabut izin, melakukan penegakan hukum karena dugaan pidana perdata itu sangat banyak sekali di kasus ini gitu. Baik Pak Edo, kita ke Pak Nirwono Yoga dari sudut pandang tata kotanya seperti apa? Ya, kalau kita lihat tadi ya, ini udah jadi nasi udah jadi bubur ya, tinggal pilih nih kita mau bubur ayam, bubur Manado atau macam-macam gitu. Tapi artinya mau pedas, mau manis begitu ya? Ya, ini yang harus cari solusinya sebenarnya. Nah, ada 3 sebenarnya dilakukan. Yang pertama tentu suka tidak suka KLHS harus dilakukan ya untuk seluruh wilayah Pantura ini, baik itu di daratan maupun di lautan. Nah, artinya ini memberi dampak seperti apa sambil menunggu proses. Nah, ini juga akan memberikan 2 kesimpulan Mas sebenarnya. Satu adalah reklamasi ini akan berhenti permanen ataukah reklamasi ini lanjut
dengan tanda petik umpamanya. Ini pilihan sebenarnya nanti yang akan memberi dampak macam-macam. Yang kedua tentu adalah saya berharap ada tim independen yang ke lapangan untuk mengkaji dampak lingkungan yang sudah terjadi terhadap pulau-pulau yang sudah terbangun. Bagaimana dengan pulau C, D, G, N dan seterusnya ini yang sudah terbangun, mulai dari pola arus lautnya, sedimentasinya, terus kemudian habitat satwa liarnya, hutan mangrove-nya, ini juga dampak terhadap kehidupan nelayan. Lebih banyak mudaratnya atau lebih banyak manfaatnya. Begitu, itu juga harus dilihat begitu harus ya, diinformasikan, betul. Nah, yang ketiga pada akhirnya adalah hasil rencana ke depan itu harus dibicarakan dengan masyarakat, terutama teman-teman nelayan, kemudian warga di pesisir pantai utara, karena yang akan terdampak langsung kan teman-teman kita gitu. Ini bagaimana keberlanjutannya? Nah, inilah akan menjadi pintu masuk bagi pembangunan model seperti ini di pantai pesisir di Indonesia. Baik, jadi model begitu ya. Iya, baik, betul. kalau Pak Imam? Oke, jadi begini ya. Ini kan proyek besar, kalau 5.100 hektar itu nilainya antara 1.000 triliun sampai 1.500 triliun ya. Nilai uangnya loh. Nilai ekonominya. Dan itu berarti big bet, ya, perjudian yang besar. Nah, moratorium ini salah satu langkah untuk ya, pertama adalah mengkalkulasi ulang kembali ya sejauh mana risiko itu akan sanggup dihadapi oleh para investor, ya. Karena sudah banyak contoh di sini juga, ya kan, banyak ruko kosong dan lain-lain. Ya. Jadi 5.100 hektar untuk 750.000 penduduk itu bukan hal yang simpel, ya. Yang kedua harus dipandang bahwa sustainability bagi bisnis, bagi environment, bagi pemerintah, bagi masyarakat itu adalah hal yang harus didahulukan. Baik. Karena tanpa itu tidak mungkin investor bisa akan untung. Ya. Tanpa sustainability investor tidak akan untung. Karena itu investor berterima kasihlah ya sekarang ada moratorium. Kedepannya akan seperti apa kita tunggu kajian teknis, kajian lingkungan, kajian daya dukung mengenai ekosistem. Berapa lama moratorium ini idealnya Pak untuk kemudian memutuskan lanjut atau tidak? Tentunya tidak bisa 1 atau 2 bulan, ya kan. Ada yang expect 6 bulan, tapi saya pikir itu terlalu cepat, ya kan. Karena kita harus mengkaji ulang semua hal dari mulai dari aspek fisik, lingkungan, sosiologis, kemudian biologi dan lain-lain. Banyak sekali aspek yang harus kita pertimbangkan di sini. Jangan sampai kemudian investor merugi di ujung. Pesan saya, merugi di ujung. Boleh saja sekarang kelihatan akan untung, tetapi karena tidak sustainable, tiba-tiba 5 tahun kemudian tanahnya semua tidak laku. Baik. Jadi kalau dari sudut pandang tata ruang dan juga lingkungan, ini adalah suatu momen tepat untuk melihat atau mengkaji ulang, mengevaluasi ulang. Kalau dari sudut pandang ekonomi, mengkalkulasi ulang begitu ya, bagaimana return ke depannya. Jangan-jangan tidak sustainable. Baik, terima kasih Pak Iman, Pak Nirwono dan juga Pak Edo. Terima kasih telah sharing bersama kami dan mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat dan juga memberikan maslahat bagi semua orang. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama rekan Yohana dan juga Widya, silakan. Baik, terima kasih rekan Ade Mulia atas pemaparan yang sangat komprehensif, paham sekali akhirnya kenapa akhirnya dikeluarkan moratorium mengenai reklamasi. Ya, kita berharap semoga tidak terlalu lama berpolemik agar juga nanti dampaknya juga segera dirasakan oleh masyarakat dan sekali juga lagi tadi pengusaha dan juga industri ya. Iya, pengusaha tidak merugi di ujung.